فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. طيب، بارك الله فيكم ya ikhwan. Insyaallah ta'ala biidznillah ta'ala ana akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamul Mubtadi'in ala Muqaddimati Al-Ajurrumiyah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Abdurrahman Hasan ibnu Adam ibnu Ibrahim Al-Wajidi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Adapun matanya ini ditulis oleh Asy-Syaikh Abu Abdullah Muhammad ibnu Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji Al-Syahir ibni Ajurrum ibnu Ajurrum, yakni matan Al-Ajurrumiyah. Nama beliau Abu Abdullah ya, Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji atau Sinhaji. Alhamdulillah ikhwan, kita telah selesai dari tanda-tanda isim ya. Tanda-tanda fi'il sudah selesai ya. Kita sekarang masuk tanda-tanda al-harfu. Tanda-tanda al-harfu, huruf ya. Kan kata Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala, wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan, gitu ya. Nah, sekarang kita pembagian yang terakhir. Isim sudah, fi'il sudah, sekarang al-harfu, huruf. Barakallahu fikum. Kita baca qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkata penulis. Ana ulangin, barakallahu fik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, yakni al-imam Ibnu Ajurrum rahimahullah. Wal harfu, kata beliau. Wal harfu, dan adapun huruf, ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan huruf itu ma la yasluh ya. Maksudnya tidak selamat ya, tidak salah yasluhu gitu ya. Bersamanya itu maksudnya tidak ada tanda gitu. Bersamanya itu dalilul ismi, dari tanda-tanda isim ya, wala dalilul fi'li, dan dari tanda-tanda fi'il. Itu dari kata-katanya Imam Ibnu Ajurrum di dalam kitab beliau Al-Ajurrumiyah. Dalam kotak ini itu merupakan matan Al-Ajurrumiyah. Apa itu? Ma wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul fi'li wala ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kalau bisa antum hafal matan Jurumi ini ikhwan ya. Karena ini matan yang paling baik untuk dihafal di dalam ilmu nahwu, dan paling ringkas dan anfa, mubarak, diberkahi. Kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan. Asy-syarhu, kata beliau, penjelasan. Wal harfu, dan huruf gitu ya, yata'allaku bihi khamsatu mabahitha. Huruf ini yata'allaku, terikat, pembahasannya terkait gitu ya. Pada huruf khamsatu mabahitha, 5 pembahasan gitu ya. Kan isim beliau ambil 5 pembahasan, fi'il 5 pembahasan, huruf juga beliau ambil poin-poinnya 5 pembahasan. Bacanya khamsatu mabahitha, jangan khamsatu mabahithi walaupun disusunan idhofah. Kenapa? Karena mabahitha ini sighah muntahal jumu', dari wazan mafa'ilah. Sighah muntahal jumu' ya, dari isim-isim ghairu munsharif gitu ya, enggak boleh tanwin dan kasrah gitu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kata beliau, al-awwalu, yang pertama, fi ma'nahu lughatan wa istilahan. Nah, ini yang penting ya. Makna huruf secara lughatan, yakni secara bahasa, wa istilahan, dan secara istilah. Apa yang dimaksudkan huruf dalam ilmu nahwu?
Kata beliau, wal harfu lughatan, dan huruf secara bahasa artinya at-tarafu, at-tarafu artinya tepi, gitu ya, artinya tepi. Tepi, misal buku itu kan ada tepi gitu ya. At-taraf itu artinya tepi, pinggiran gitu ya. Wastilahan artinya secara istilah kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha walam taqtarin bi ahadil azminati ats-tsalatsati. Secara istilah, huruf itu adalah kalimatun, sebuah kata, dalat yang menunjukkan, ala maknan, atas sebuah makna, fi ghairiha, dengan makna yang selainnya, walam taktarin, dan tidak terikat, walam taktarin, dan tidak terikat gitu ya, bi ahadil azminati ats-tsalatsa, dengan salah satu zaman ats-tsalatsa yang tiga. Apa itu zaman yang tiga, ikhwan? Madin, mudhari gitu ya. Kalau dalam madhi itu kan ada satu zaman, yakni telah lampau. Kalau mudhari ada dua, yang sekarang atau yang masa akan datang, mustaqbal. Baik, itu secara istilah huruf, secara bahasa dan secara istilah. Kalimatun dalat ala ma'nan fi ghairiha walam taktarin bi ahadil azmina. Maksudnya fi ghairiha ini maknanya itu akan sempurna dengan hal yang lain. Baik, barakallahu fiikum. Wasani, poin yang kedua dari 5 mabahis, fi ishtiqaqihi, pecahannya, maksudnya katanya ini diambil dari mana. Washtiqaquhu, pecahannya itu dari kata minat taharrufi, dari kata taharrufi. Wa huwa at-tatarrufu liwuqu'ihi tarfan minal kalam. Itu maknanya. At-taharrufi itu artinya wa huwa at-tatarrufu liwuqu'ihi tarfan minal kalam. Sebuah pembicaraan yang ekstrim, liwuqu'ihi dengan pembicaraannya, atau karena letaknya liwuqu'ihi tarfan, di tepi, minal kalam ya, dari sebuah kalimat. Itu arti huruf ya, atau pecahannya itu. Yang ketiga kita lanjutkan. Wa tsalitsu fi aqsamihi, dan yang ketiga bagian-bagiannya atau macam-macamnya. Wa aqsamuhu tsalatsatun, huruf ini terbagi menjadi 3 gitu ya. Qismun mukhtassun bil asma, bagian yang khusus untuk isim-isim. Ka hurufil khafdi, seperti huruf-huruf khafat gitu ya. Ini huruf-huruf khafat khusus dengan isim, misal fi zaidin atau fil masjidi. Gak bisa masuk pada kalimat fi'il, misal fi yatribu, fi yaktubu, fi yansuru, fi nasara, fi kataba, gak bisa. Ala kataba misalnya. Karena huruf-huruf khafat ini khusus dengan isim gitu ya. Itu pemikiran awal dulu aja. Yang kedua, qismun mukhtassun bil af'al. Bagian yang kedua, ini huruf yang khusus dengan fi'il-fi'il, masuknya kepada fi'il-fi'il. Kalam walamma, seperti lam dan walamma. Kita baca cepat ikhwan ya. Yang ketiga, qismun mushtarakun bainal asma'i wal af'ali. Bagian yang ketiga ini mushtarakun, berserikat. Maksudnya boleh masuk ke bainal asma wal af'al. Boleh masuk kepada isim, boleh juga masuk kepada fi'il. Kita lanjutkan yang keempat. Belum selesai. Contohnya itu hal dan bal. Qismun mushtarakun bainal asma'i wal af'al, itu ada 2, hal dan bal. Boleh masuk ke keduanya. Boleh masuk ke fi'il. Hal yadribu ya. Hal zaidun,
bal yaktubu, bal Muhammadun gitu ya. Boleh masuk kepada isim. Itu contohnya. Yang keempat, hukmuhu. Hukumnya, hukum fi'il itu hukmuhu al-bina. Hukum fi'il itu mabni. Kama qala al-Imam Ibnu Malik rahimahullah fi khulasatihi. Sebagaimana perkataan al-Imam Ibnu Malik rahimahullah di dalam khulasah beliau, yakni alfiyah beliau. Ini alfiyah ini 1000 bait ya. Ini penting untuk dihafal bagi para ikhwan. Sangat bagus. Barang siapa yang menghafal ya mungkin dia sudah hampir menguasai ilmu nahwu. Hafal dan paham ya, bukan hafal saja. Ibnu Malik rahimahullah mengatakan, wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakkana. Wa kullu harfin, dan semua huruf mustahiqun lil bina, itu haknya adalah lil bina mabni. Wal aslu fil mabni ayyusakkana, dan asal mabni itu ayyusakkana, disukun gitu ya. Itu hukumnya. Kita lanjutkan saja. Wal khamisu fi alamatihi. Ini yang terakhir. Pembahasan yang kelima, alamatihi, tanda-tanda huruf. Apa sih tanda-tanda huruf? Kata Syekh Hasan hafizahullah, wa alamatuhu adamiyatun. Tandanya itu tidak ada, gitu ya. Adamiyatun, tidak ada. Mislu jaha kha itu ya. Misal jihi, hi kha gitu ya. Kama qala syair. Sebagaimana perkataan syair, ini ucapannya Al-Hariri di dalam kitab Mulhatul I'rab. Kata Al-Hariri rahimahullahu taala, wal harfu ma laysat lahu alamah, tarku alama lahu alamah. Dan huruf itu tidak ada tanda. Ma laysat lahu alamah. Wal harfu ma laysat lahu alamah, dan huruf itu tidak memiliki baginya tanda. Tarku alamah, engkau meninggalkan tanda, lahu alamah, itu merupakan tanda. Jadi ketika antum mengatakan huruf itu tidak memiliki tanda, gitu ya, adamiyah, dengan meninggalkan tanda itu, itulah tanda huruf. Itu maksud kalam Al-Imam Al-Hariri di dalam kitab beliau Mulhatul I'rab. Mulhatul I'rab ini adalah nazim atau manzum yang pertama di dalam ilmu nahwu. Yang Anda dapat dari beberapa masyayikh faedah ini ya. Manzum atau nazim yang pertama itu yang dibuat oleh para ulama adalah Mulhatul I'rab, bukan Alfiyah Ibnu Malik. Itu faedah sedikit. Yang terakhir, dikit lagi kita selesaikan. Fa'in qila, jika dikatakan alamatul ismi wal fi'li wujudiyatun. Tanda-tanda isim dan tanda-tanda fi'il wujudiyah, ada. Wujudiyah itu ada. Wa alamatul harfi adamiyatun, dan tanda huruf itu adamiyatun. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Hariri, wal harfu ma laysa lahu alama, tarkul alama lahu alama. Dan huruf itu tidak memiliki tanda. Tandanya huruf itu adalah dengan tidak adanya tanda, gitu. Selanjutnya, fa kaifa yakunu al-adamu alamatan lil wujub. Bagaimana, gitu ya, tidak adanya tanda bagi sesuatu yang wujud, alamatan lil wujud. Kata Syekh Hasan, qulna bi annal adama ya. Bi anna itu kan tansibul ism wa tarfa'ul khabar ya. Bi annal adama qisman. Tidak ada tandanya itu dengan dua macam. Adamun mutlaqun ya. Tidak adanya secara mutlak, wa adamun muqayyadun. Tidak adanya itu secara terikat. Kata Syekh Hasan, fal adamul mutlaqu, tidak ada secara mutlak, la yakunu alamatan lil wujud. Itu tidak menjadikan tanda bagi yang ada. Wal adamul muqayyadu yakunu alamatan lil wujud, kama huna. Dan tidak adanya tanda yang terikat itu menjadi tanda bagi yang ada gitu. Kama huna. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Syekh Hasan ini gini. Huruf itu tidak memiliki tanda. Tandanya huruf itu ya tidak memiliki tanda itu. Sebagaimana kata Imam Al-Hariri, wal harfu ma laysat lahu alamah, tarkul alamati lahu alamah. Kan ulangi kata Imam Al-Hariri, wal harfu ma laysat lahu alamah, tarkul alamah lahu alamah. Ya. Barakallahu fikum, telah kita selesaikan pembagian fi'il, isim dan huruf. Insyaallah kita lanjutkan pertama selanjutnya seputar babul i'rab. Semoga bisa dipahami. Bagi yang ingin bertanya silakan tanya ke kolom komentar. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.
Hayakumullah wa bayakum.